Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Muna, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 16 kelompok 1. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang akuntabilitas dengan menggunakan mind mapping. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas merupakan sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok ataupun institusi dengan negara atau masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu bertanggung jawab akan hasil dan bukti yang nyata. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, yaitu dengan menunjukkan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu akan dimintanya pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi yang berfokus pada evaluasi kinerja. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Menurut Bovens, ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik juga memiliki 2 jenis. Yang pertama, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Kemudian, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas itu mempunyai 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya tentang mekanisme akuntabilitas. Yang pertama yaitu dimensi akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terbagi 3. Yang pertama, perencanaan strategi, yang kedua kontrak kinerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Kemudian, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada beberapa aspek untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kepemimpinannya, kemudian transparansinya, lalu integritasnya, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Lalu langkah-langkah framework yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Ada 5 jenis. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan, perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir dari akuntabilitas adalah PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten. Asas penyelenggaraan kebijakan terdiri dari profesionalitas,
proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Prinsip profesi ASN berlandaskan pada prinsip 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan perilaku, yang ketiga komitmen dan tanggung jawab, yang keempat jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, yang kelima profesionalitas dalam jabatan. Selanjutnya perilaku PNS. Yang pertama harus sesuai dengan kode etik, yang kedua perilaku terkait transparansi, yang ketiga menghindari perilaku curang dan koruptif, yang keempat bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, yang kelima perilaku berkaitan konflik kepentingan. Nah, kemudian penerapan konsep akuntabilitas di tempat kerja saya, yaitu di SDN Baulin, Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin, yaitu dengan datang ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian dinas harian sesuai dengan ketentuan, kemudian menerapkan protokol kesehatan. Untuk penerapan yang di kelas, yaitu tidak membeda-bedakan siswa, tidak menambahkan atau mengurangi nilai yang didapat oleh siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.